بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama, Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa, Islam itu punya beberapa arti. Kalau kita ambil pengertian leksikal, kamus, pengertian bahasa. Jadi, di dalam pembelajaran itu, definisi selalu dibagi dua. Pengertian selalu terbagi dua. Ada pengertian umum kebahasaan, ada pengertian khusus sesuai istilah yang tengah dikaji. Ya, jadi ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Istilah itu kemana bahasa ini akan diarahkan. Bisa secara bahasa banyak. Dapat, mampu, bisa racun, banyak. Tapi ketika diberikan istilah, kemana istilah itu akan disematkan? Dalam dunia hewan yang disebut bisa itu bukan dapat, bukan mampu, tapi racun. Dalam dunia misalnya kemampuan pekerjaan yang disebut bisa itu bukan racun, tapi dapat, mampu. Nah, secara bahasa, apa yang disebut dengan Islam? Awas, kaidah ini penting saya sampaikan karena nanti ada tidak sedikit orang sekarang sulit membedakan. Awas, hati-hati, disebutkan sunnah. Sunnah kalau disebutkan kadang-kadang suka dibatasi, padahal sunnah itu ada 3 pengertian selain pengertian bahasa. Pengertian fikih, pengertian hadis, pengertian usul fikih. Jadi kalau ditanyakan tentang pengertian A, ditanya dalam pengertian apa itu akan dibahas. Islam secara bahasa setidaknya punya 3 arti. 1, tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Aslama yuslimu islaman, sifat yang tunduk, patuh. Islam, kenapa disebut Islam? Orangnya disebut Muslim karena seseorang kalau sudah masuk Islam, maka dia berikrar untuk patuh dan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sudah mengatakan saya Islam, saya Muslim, tapi tidak patuh pada ketentuan Allah, maka ada yang salah dalam keislamannya. Ada yang tidak tepat. Karena itu nanti kita akan lihat ketika Allah menyebutkan tentang Islam, Nabi menafsirkan Islam, maka di situ akan berbentuk ujian-ujian kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda mengatakan Islam, nanti akan diuji oleh Allah, diterangkan oleh Nabi ujiannya. Ini Islam itu begini, 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 begini. Kalau Anda tidak mau mengerjakannya, maka belum sempurna keislamannya. Baik. 2. Islam bisa diartikan sesuatu yang menghadirkan kedamaian, tenang, nyaman. Jadi kalau Anda sudah berislam sampai dengan hari ini, tapi mohon maaf, belum mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, ada yang belum sempurna dalam keislaman kita. Nanti ada kaitan dengan yang pertama. Kalau Anda bisa patuh kepada Allah, mengerjakan semua tuntunannya, maka akan melahirkan bagian kedua. Tenang, damai, tentram. Tenang dalam kegelisahan dunia, damai dalam urusan dunia, dan bahagia dalam urusan akhirat. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda belum bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, mungkin kepatuhan kita kepada Allah itu yang kurang. Bukan Anda kurang hebat, sehingga belum mencapai apa yang Anda harapkan dalam urusan dunia. Anda tingkat pendidikan sudah tinggi, kemampuan hebat, tapi kenapa nggak dapat-dapat? Mungkin bukan karena kurang hebat, Anda kurang patuh dengan Allah. Yang punya rizki kan Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya kenyamanan Allah, yang punya ketenangan Allah. Barangkali Anda kurang dekat dengan Allah, bukan karena Anda kurang hebat. Yang lain bisa, Anda tidak. Padahal sekolah di tempat yang sama, makan juga makannya sama, nasi pakai rendang yang sama, semua sama. Kenapa nggak Anda bisa raih? Nanti kita akan lihat. 2, 3. Islam, tunduk, patuh. Kedua, tenang, damai. Yang ketiga, Islam juga bisa terambil, nanti kita akan lihat dari kata salam. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Jaminan kebahagiaan. Ada orang yang bahagia di dunia, tapi sengsara di alam kubur. Banyak contohnya. Korun, Fir'aun, bahagia dunia. Korun kaya, Fir'aun hebat dengan bala tentara. Tapi alam kubur, Allah menyampaikan di Quran surah 40 ayat 46 sampai 47 itu,
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan dari pagi sampai petang. Bapak ibu tidur, mimpinya mimpi buruk, enak gak? Tidak. Begitu sedang tidur, mimpi misalnya, melihat makhluk jubah putih, mukanya buruk, rambutnya panjang. Dalam mimpi itu, bangun gak? Bangun, seketika bangun. Gak enak kita tidur. Nah ini di alam kubur itu kan gak bangun lagi, kecuali kalau kiamat. Terus tidur, tapi ditampakkan neraka dari pagi sampai petang itu. Di dunianya merasa bahagia, maaf, alam kuburnya nestapa. Akhirat sudah pasti sengsara. Ada yang kedua, Masya Allah. Dunianya seakan-akan sengsara, fakir dia. Alam kuburnya nikmat, akhiratnya bahagia. Baik, Anda pilih mana? Bahagia dunia, nestapa akhirat, atau bahagia akhirat, sengsara dunia? Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Baik, kita tidak ingin memilih keduanya, karena pilihan itu tidak diberikan oleh Allah. Pilihannya hanya satu, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saking inginnya pilihan ini, bahkan kita pun hafal doanya, bahkan orang Payakumbuh punya istilah sendiri. Lihat kalimatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal antum doanya. Doa apa itu? Tuh, punya istilah sendiri. Sapu jagat yang orang Arab pun tidak mengetahuinya. Tanyakan sama orang Arab, at-ta'rif sapu jagat? Masya Allah. Tahukah engkau sapu jagat? Sapu jagat. Cuma antum ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada jagat nggak ada sapunya. Masya Allah, luar biasa. Dunia bahagia, alam kubur bahagia, akhirat bahagia. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan puncak kebahagiaan, di dalam Islam itu kebahagiaan diukur di 3 alam. Kita nanti akan lihat. Bukan cuma bahagia dunia. Kalau cuma dunia, jangankan orang Islam, non Muslim pun ada yang bahagia. Coba lihat tuh, banyak orang bahagia non Muslim dunia. Alam kubur kita lihat besok. Kalau pengen cepat ya silahkan aja duluan. Lihat, bahkan saking bahagia nanti kita lihat meninggalnya tuh enak, tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, sudah dunia tenang, mau meninggal aja tenang. Dunianya tenang, enak, tenang, nyaman, mau meninggal juga tenang. Alam kuburnya enak. Jadi kita turunkan ayat-ayatnya. Akhiratnya bahagia. Nah, jadi capaian kebahagiaan ukurannya dalam Islam itu bukan cuma sekedar dunia, tapi alam kuburnya nikmat, akhiratnya pun bahagia. Itulah Islam. Nah, persoalannya kita ke alam kubur aja belum. Kemudian dunia belum bahagia, sementara kita mengaku Muslim, Islam kita. Apa yang salah dalam keislaman kita sehingga kebahagiaan itu belum diraih? Bahagia itu bisa relatif nanti sesuai dengan kadar masing-masing. Ada bahagia dengan kekuatan tenaga ketika bisa bangun tahajud. Ada bahagia ukurannya harta ketika mencapai batas tertentu. Ada bahagia itu ukurannya kedudukan ketika mencapai level tertentu. Tapi dari semua yang relatif itu, semua kebahagiaan itu mendekatkan pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menjadi orang kaya, mohon maaf, tapi kekayaan Anda belum bisa mendekatkan Anda dengan Allah, maka dalam Islam belum disebut bahagia. Belum bahagia.